Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Arsip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir.
sini loh. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini.
Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi, rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot,
Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Arsip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan.
Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh mas. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belang Kades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belang Kades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Paspamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang.
dengan terlapor Arsin bin Asip. Tentang bahwa mereka juga perintah kendaraan nomor Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik menyita komputer Desa Kohot yakni Ujang Karta. Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk
membawa perangkat tersebut. Penyitaan Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Pasal kemudian ia tidak kunjung kembali. Penggeledahan di rumah awak kasus kejaran dan balik Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh mas. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini,
Penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan.
Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh mas. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Tentang bahwa kita sudah kita nomor. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belang Kades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belang Kades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam.
Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji. Di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip
Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belang Kades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belang Kades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali.
Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip tentang bahwa mereka juga tindak pidana nomor Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer,
1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada.
Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Tentang bahwa mereka juga perintah dengan nomor. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot.
Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Barreskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka.
polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHGB, Sertifikat Hak Milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab
tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot.
Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan 10 Februari malam. Barang bukti yang telah disita yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran pengakuan hak ke kantor pertanian Kabupaten Tangerang. Dilakukan Kohot mengungkapkan sejumlah kejanggalan berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru Paku Haji Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang.
Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Boleh mas. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Tentang bahwa mereka juga tidak dengan nomor. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu.
Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Barreskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot,
Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot.
Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Tentang bahwa kita juga tindak pidana nomor Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik
beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa,
Tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asif. Tentang bahwa mereka juga perintah dan nomor. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang.
Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Barreskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Barreskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten.
Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot,
Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu,
Ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir.
mas. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asif. Tentang bahwa mereka juga tidak diberikan nomor. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini.
Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi, rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh mas. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot,
Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Arsip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan.
Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Nomor Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang.
bin Asif. Dan mereka juga tidak dengan nomor. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pembalsuan di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali.
Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh mas. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Tentang bahwa mereka juga perintah dengan nomor. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer,
1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah tekan penggeledahan ini. Salah satu yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot, yakni kerja Marmadi, mencoba mencegah penyidik membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, lagi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia mengambilnya beberapa saat dari hasil penggeledahan jumlah barang ke Polsek yang diduga sertifikat. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Arsip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada.
Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Nggak boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asif. Tentang bahwa mereka juga tidak diberikan nomor. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belang Kades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belang Kades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot.
Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Barreskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka.
polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab
tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi, rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot.
Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Arsip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang.
Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asif. Tentang bahwa kita bertindak dengan nomor Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan kan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Polri, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Taris Desa Kohot telah menjumlah barang penyidik digunakan surat izin ini untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belang Kades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belang Kades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu.
Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Barreskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot. Barreskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Barreskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Barreskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Barreskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang Kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang Kepala Desa, pihak Barreskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan Sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh masuk. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot
Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel Sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang diduga merupakan kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita beberapa lembar fotokopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik, beberapa orang atas nama pemilik. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar laut terbongkar, ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari 3 lokasi penggeledahan pada Senin, 10 Februari 2025, malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 11 Februari 2024. Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohot. Juhandani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh Kepala Desa Kohot Arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau SHGB dan surat hak milik atau SHM atas lahan pagar laut. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya penghalangan, penyitaan barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi. Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohot Arsin semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohot yakni Ujang Karta. Ketika itu kakak iparnya Marmadi mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut. Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilangi secara misterius di tengah penggeledahan tersebut. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun beberapa saat kemudian ia tidak kunjung kembali. Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Paku Haji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan kasus pemalsuan sertifikat tanah. Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohot.
Bareskrim Polri menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Tangerang pada Senin malam 10 Februari. Penggeledahan ini terkait pemalsuan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pantauan di lokasi, rumah luas berwarna putih tersebut digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan berlangsung. Selain itu terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan. Penyidik Bareskrim Polri langsung masuk ke rumah Arsin dan mulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Terlihat pula satu unit mobil Honda Civic putih berplat nomor B412SIN serta mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Tim penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang turut menggeledah kantor Desa Kohot yang tak jauh dari rumah Arsin. Polisi masuk ke ruang kepala Desa Kohot dan langsung memeriksa berkas yang ada. Penyidik juga mengambil beberapa dokumen terkait dugaan perkara pemalsuan sertifikat laut di Tangerang. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga tangan sekretaris Desa Kohot. Dalam penggeledahan tersebut, baik di kantor desa, tidak ada satupun terlihat pejabat Desa Kohot yang tampak hadir. Boleh mas. Cuma di sini doang. Dengan terlapor Arsin bin Asip. Meski Kades Kohot akui palsukan izin pagar laut, Arsin belum tersangka. Polisi buka suara. Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Bareskrim Polri mengungkap, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini karena masih ada proses hukum yang harus dilalui. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak. Karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Sejauh ini, Kepala Desa Kohot, Arsin dan Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita oleh penyidik digunakan untuk membuat surat izin palsu. Namun, pengakuan ini dinilai tidak cukup untuk menjadi alasan penetapan tersangka karena penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan. Saat ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang didapatkan setelah menggeledah kantor Kelurahan Kohot dan rumah Kepala Desa Kohot, Arsin, pada Senin, 10 Februari 2025. Barang-barang ini antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohot. Penyidik juga menyita sejumlah kertas yang digunakan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Penyidik juga menyita kopi alat bangunan baru yang atas nama pemilik
beberapa orang pilih. Lalu, ada juga 3 lembar surat keputusan kepala desa yang isinya belum dapat diungkap oleh Juhandani. Belangkades Kohot di kasus pagar ditemukan alat pemalsu surat tanah. Belangkades Kohot Arsin bin Arsip di kasus pagar laut Tangerang akhirnya terongkar. Dari rumahnya, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting yang mengarah kepada pemalsuan surat tanah dan dokumen pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin, diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, sertifikat hak milik, SHR Laut Tangerang, Banten. Tindak pidana umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo. Barang bukti dilakukan penyidik dari Tian pada Senin, 10 Februari 2025 malam. Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melawan alat yang digunakan palsu. Keterangan tertulis Selasa, 11 Februari 2024. Itu, ia menyebut barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan bantu pemalsuan dokumen. Sebelumnya Bareskrim mengaku tengah melakukan penggeledahan di 3 lokasi yakni kantor rumah kepala desa serta rumah Sekohot. Mengatakan penyidik mencurigakan itu di desa Kohot lain dengan menggunakan yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan kantor pertanahan. Dilakukan oleh Kriminal Polri di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan. Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan